Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Masih bersama Nathan dan Adam. Dan sekarang kita sudah kedatangan siapa, Adam? Kedatangan teman-teman dari teman kelinci. Ada Emily, ada Lisa, dan juga ada Robin. Ada Robin, guys. Nah, itu dia. Wah, lucu banget. Nah, ini Emily, Robin ini sekarang wah. Sampai kaget. Ini Robin ini tipe yang aktif atau yang kalem nih, Emily? Sebenarnya Netherlands tuh cukup aktif sih, tapi nggak lari-larian, nggak kayak Rex. Kalau Rex itu dia lebih bisa lompat-lompat tinggi. Kalau Netherlands aktif tapi nggak seaktif itu gitu. Iya, tapi balik lagi juga ke tiap kelincinya, terus lihat umurnya juga. Biasa kalau masih kecil, masih muda gitu lebih aktif. Kalau misalnya udah lebih dewasa, udah lebih tenang gitu. Udah lebih tenang lagi. Iya, jadi tetap harus lihat-lihat banyak hal juga. Nah, juga ya, banyak ininya ya Pak, ya aspek-aspek gitu yang kira-kira nih bakal aktif atau gimana gitu. Oke. Nah, ini ada Lisa dan Emily dari teman kelinci. Nah, di sini kan kita udah tahu ya nama komunitasnya juga apa, berarti udah jelas mau ngomongin komunitasnya berhubungan dengan apa. Nah, ini ada kelinci-kelinci. Nah, ini salah satunya udah ada Robin di sini. Nah, kalau untuk dari Emily sama Lisa nih, dari Lisa dulu. Kalian ini udah mulai tertarik untuk melihara kelinci itu sebenarnya dari kapan sih? Kalau aku pribadi ya, sebenarnya dari dulu tuh aku memang suka hewan peliharaan gitu. Cuman dulu kan nggak dikasih pelihara gitu kan, karena memang nggak ada tempat, nggak ada. Terus mungkin nyokap juga takut nggak bisa ngurus, maksudnya nggak serius ngurusnya gitu kan. Nah terus ya baru 2015 sih ngerasa sanggup. Terus udah gitu udah ada tempat yang memadai. Terus awalnya juga aku tuh masih bingung tuh mau piara anjing atau kelinci gitu, karena memang pada dasarnya aku suka ngeliat dua jenis binatang itu, apalagi kelinci itu aku awalnya juga ngikutin dari Instagram. Ada Instagram akun kelinci yang aku suka follow, namanya Bani Mama. Nah pas itu aku lihat Instagram dia, aku baru tahu kalau kelinci itu tuh ternyata beda banget gitu sama kelinci yang biasa kita tahu. Kelinci dia itu bersih gitu kan, bisa diajarin potty train, terus juga ada sifatnya gitu, pinter, maksudnya ekspresif gitu. Terus udah gitu ternyata makanannya juga beda gitu sama kita, rumput hai apa gitu. Jadi dari situ aku mulai tertarik sih ke kelinci. Cuman pas awal-awal galau-galau bingung mau piara anjing apa kelinci, akhirnya aku putusin piara kelinci. Setelah sebelumnya aku pelajarin dulu gimana ya cara ngerawatnya yang benar. Terus udah gitu aku riset dulu makanannya dijual nggak di sini gitu kan, karena kan awalnya kan baru tahu kan ternyata kelinci makannya rumput hai, di sini ada yang jual nggak ya gitu kan, takut nggak ada gitu. Pas udah riset ternyata ada semua, baru aku yakin mau piara kelinci aja daripada doggy. Oke. Ya. Oke. Ya, karena pertimbangannya kalau doggy itu kan kita harus sering bawa jalan, terus dia juga lebih berisik kan, gonggong apa gitu. Benar juga ya. Agak relate sih. Jadi saya juga kalau di rumah saya pelihara anjing loh. Iya. Bener. Nah kalau Emily gimana? Kalau aku tuh dulu memang pernah pelihara beberapa kelinci gitu ya. Emang umurnya nggak pernah panjang. Jadi udah deh setelah itu nyerah. Aku merasa kayaknya terlalu muda buat meninggal, walaupun sempat ada yang 2 tahun 3 tahun, tapi itu masih terlalu muda gitu kan. Menurut aku kayak itu kelinci bisa lebih lama deh. Jadi aku nggak mau pelihara lagi, tapi aku masih suka binatang, masih suka kelinci utamanya sih. Jadi waktu itu sempat bantu-bantu di teman kelinci karena aku iseng aja sih, karena kan ada banyak kelinci di sana, aku jadi senang bantu-bantu. Nah baru deh aku dikenalin sama Cilisa sama Robin ini. Robin ya waktu itu butuh owner baru karena owner ramanya udah nggak bisa urus lagi, dia perlu pindah dikasih ke orang lain. Jadi waktu itu aku sempat nggak mau dong, aku bilang kan aku nggak awet lah pelihara kelinci lah, nggak jodoh gitu. Tapi Cilisa yakinin aku gitu, dia bilang ya udah dibantuin, ntar kalau perlu apa-apa selalu bilang aja, ada apa-apa bilang. Jadi ketahuan kondisinya, dipantau, dan akhirnya berhasil nih. Si Robin nih lama nih, sekarang sudah 3 tahun sama aku. Wih, mantap. Tapi untuk di dunia perkelincian ya, perkelincian gimana ya bilang? Maksudnya untuk aku pribadi tuh nggak paham kira-kira untuk kayak
kelinci ternyata kayak tadi juga baru ngeh kalau ada apa kayak ras-rasnya sendiri gitu ya. Tadi ada Rex, ada Netherland, terus yang kayak yang Robin sekarang ini Netherland. Yang terlihat Robin tuh Netherland tuh dari mananya sih, Emily? Dia tuh Netherland Dwarf, jadi dia tuh kecil terus gini, ukurannya tuh nggak pernah gede. Ini sekarang usianya udah 5 tahun. 5 tahun. Ay, malu dia. Nah, Berarti dia nggak akan pernah lebih besar lagi ya daripada yang udah sebesar sekarang. Oh, Netherland gitu. Iya. Kalau dari Lisa sendiri ada pelihara ras apa aja sekarang? Kalau saya pribadi ada 3 ras. Oke. 7 ekor itu rasnya Holland Loop. Jadi kupingnya Holland Loop itu kelinci kupingnya turun di samping ya gitu, loop yang itu. Oke. Itu 7 ekor. Terus yang satu juga Netherland Dwarf sama kayak Robin. Terus satunya lagi Lionhead. Jenis Lionhead. Lionhead dia kayak ada surai-surainya di bagian muka gitu. Oke. Jadi kayak ada jambul gitu, bulunya Ada lebih jambulnya. panjang yang di Lebih bagian panjang. kepala. Oh iya. Oke. Wah, menarik banget, banyak juga jenis-jenisnya ternyata, dan pastinya semuanya lucu-lucu. Tapi tadi responsif sekali ya, kita ngomongin si Robinnya langsung malu, langsung Kayaknya dia paham bahasa manusia jangan-jangan. Oh iya ya, Lagi jangan-jangan. diomongin kan. Aduh, Belajarnya malu di teman katanya kelinci, gitu. jangan-jangan nih bahasa manusianya. Waduh. enggak, Iya, ternyata dia pipis. Tadi Oh, pipis makanya dia kabur. Bisa mikir maksudnya aduh gue nggak paham nih. Maksudnya kayak kalau anjing kan yang gue tahu kan memang bisa dilatih kan. Nah, kalau kelinci ini bisa dilatihnya tuh seperti apa juga sih? Sebenarnya kalau misalnya di luar negeri ya, itu tuh kelinci juga ada apa namanya Track ya, kayak track area tracknya. Iya. Mereka bisa dilatih buat jalan di track. Terus juga ada yang melatih kelincinya bisa main piano, Main piano. tos gitu-gitu. Sebenarnya bisa sih kelinci dilatih asal kitanya memang mau niat dan memang meluangkan waktu untuk melatih mereka gitu. Cuman kayaknya di Indonesia belum ada yang seniat itu buat ngelatih. Kalau aku sih biasa kelinci aku paling triknya cuman kita suruh puter-puter aja. Jadi kalau misalnya mau dikasih snack, suruh muter dulu baru dikasih snack gitu. Atau nggak suruh berdiri gitu, tapi disogok pakai snack gitu. Itu bisa. Cuman kalau mau yang lebih advance lagi ya kita harus meluangkan waktu lebih lagi. Tapi untuk yang kayak basic kayak misalnya buang air itu harus udah di mana kayak Robin ini udah paham ya, kayak tadi juga udah langsung nyari tempat, nggak bisa di keranjang nih gitu. Iya, mereka bisa diajarin potty train bisa. Kayak mereka tuh sebenarnya kayak doggy sih. Jadi kayak kalau mereka di tempat baru itu kan mereka kan pasti nandain gitu kan. Jadi pipis pupnya tuh sembarangan gitu. Tapi kalau misalnya udah di tempat baru kita udah bersih ini, kita udah lap pipis pupnya dia, terus kita taruh di potinya, terus tempat yang mereka pipis pupnya sebelumnya kita semprot air cuka kan biar bau awalnya hilang. Itu nanti lama-lama mereka ngerti sendiri. Nah, karena mereka pasti akan cenderung pipis pupnya ke tempat yang ada baunya mereka gitu. Sebenarnya bisa dilatih sih. Gitu. Bisa dilatih gitu ya. Oke. Kalau ngomongin mengenai kelinci juga nih, ini kita sebelum masuk ke teman kelinci ya, ini ada beberapa juga yang pengen aku lurusin di depan juga kayak aku masih belum paham gitu ya. Kalau misalnya kelinci itu kayak yang tadi kan udah sempat disebutin oleh Lisa, kalau misalnya beli makannya itu harus rumput hay ya tadi kalau nggak salah. Rumput hay sama rumput biasa maksudnya bedanya gimana sih? Maksudnya harus rumput hay gitu. Ya kalau rumput hay ini tuh sebenarnya kalau di luar negeri itu udah umumnya. Jadi mereka tuh kalau kasih hewan ternak kayak apa ya, mungkin kayak semacam jerami tapi kualitasnya bukan jerami, lebih bagus lagi dari jerami gitu. Itu ya. Mereka tuh ya kayak gitu. Jadi awalnya tuh dari luar negeri tuh mereka kan memang kasih pakan hewan ternaknya kan rumput hay, apalagi kalau untuk yang musim dingin kan. Nah, tapi kalau rumput hay yang buat kelinci ini kualitasnya tuh lebih bagus lagi daripada rumput yang untuk kuda atau sapi gitu, yang lebih better quality. Rumput hay-nya ini mereka tuh pakai Timothy hay, orchard hay, atau alfalfa hay. Jadi
memang jenis-jenis rumputnya ini tuh nggak bisa hidup di Indonesia, beda sama rumputnya kita. Jadi rumputnya Hay-nya tuh mau nggak mau tetap harus import dari luar. Setahu aku sih ya, dulu juga ada anak-anak yang kuliah di pertanian yang piara kelinci juga, mereka juga bilang kalau bibit-bibit rumput Timothy Hay sama makanan-makanan kelinci itu tuh nggak bisa dikembangbiakan di daerah lain selain Amerika. Jadi nggak tahu kenapa bibitnya tuh kayak udah di apa ya, diubah gitu ya, jadi nggak bisa hidup di area lain. Jadi mau nggak mau deh kita jadi mau nggak mau kita tetap harus import gitu ya. Mungkin kedepannya mungkin moga-moga kita bisa cari rumput yang bisa menggantikan kualitasnya Timothy Hay ini ya. Cuman itu tuh kan butuh penelitian yang lebih jauh dan lebih dalam lagi. Jadi beda pokoknya rumputnya daripada rumput-rumput yang tumbuh di sekitaran kita atau di rumah kita, itu beda. Oke. Nah gue ngelihatnya juga kalau ini mungkin keuntungannya ya, kalau misalkan gabung sama komunitas atau punya temen yang ada di komunitas, itu kita bisa tahu hal-hal yang sebenarnya penting tapi nggak banyak orang tahu, apalagi buat yang awal-awal baru pelihara kelinci gitu. Gue nggak pelihara kelinci, tapi di awal-awal tuh sempet bingung gitu, ini gimana ya, kok tahu-tahu mati, tahu apa gitu kan. Iya serius. Jadi hal-hal yang kayak gini tuh kalau sama teman-teman yang ada di komunitas pasti dibantu gitu ya, diedukasi ya. Benar. Nah itu dia makanya teman kelinci di sini banyak banget melakukan banyak event-event untuk edukasi gitu ya. Nah ini Smart Views, habis ini tentunya kita akan bahas, karena ada yang mau lewat dulu, kita akan tanya-tanya nih event-eventnya seperti apa, dan kegiatan-kegiatannya seperti apa aja sih dari teman kelinci. Nah buat teman-teman yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.